yaitu nama saya David Monera dengan NPM 20706444653. Saya dari kelas karyawan K01. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas contoh soal dari materi yang telah saya pelajari di mata kuliah Kalkulus 2 semester kali ini. Langsung saja, soal yang pertama merupakan soal integral kedua. Di sini ada soalnya menghitung nilai dari integral 2x plus y. Untuk yang pertama integral dx, kita lihat di sini ada batas bawah 0, batas atas 2. Yang kedua kita lihat di sini ada integral dy. Di mana integral dy ini kita lihat batas bawahnya 0 dan batas atasnya 1. Langsung saja ke penyelesaian pada soal integral dapat 2 itu. Kita menghitung terlebih dahulu integral yang dalam, yaitu integral dy. Di mana setelah menghitung integral dy, kita akan mengintegralkan lagi untuk integral dx. Untuk selanjutnya merupakan penyelesaian, di mana 2x plus y ini kita integralkan dulu y, di mana integralnya itu 2x plus y plus ditambah 1/2 y kuadrat, di mana batas bawahnya adalah 0, batas atasnya adalah 1 dx. Kemudian setelah dari atas itu kita melakukan substitusikan batas atas dan batas bawah ke nilai y, karena kita tadi mengintegralkan yang di dulu. Menjadi soal berikut adalah 2x 1 batas atas terlebih dahulu, kemudian 1/2 dikali 1 kuadrat. Selanjutnya kita mengurangi dengan substitusi y dengan batas bawah 0. Hasilnya adalah 2x dikali 0 ditambah 1/2 dikali 0 kuadrat dx. Karena dx ini nanti kita akan integralkan lagi setelah penyelesaian ini. Setelah dari soal penyelesaian ini, kita hitung hasil dari penyelesaian di atas. Untuk integral dx-nya tetap, yaitu 2x dikali 1 menjadi 2x ditambah 1/2 dikali 1 kuadrat, hasilnya adalah 1/2. Tutup kurung dx. Kita langsung saja menuliskan ini karena 2x dikali 0 hasilnya 0, ditambah setengah dikali 0 kuadrat hasilnya 0. Jadi langsung saja kita menuliskan hasilnya dari penyelesaian berikut. Sekarang kita akan masuk pada integral dx. Setelah seperti ini, kita akan mengintegralkan yang x menjadi 2x, yaitu 2/2 x pangkat 2 ditambah 1/2 x dengan batas bawah adalah 0 dan batas atasnya adalah 2. Setelah dari penyelesaian ini, kita langsung melakukan substitusi untuk batas atas terlebih dahulu. Menjadi 2/2 yaitu adalah 1, langsung dituliskan saja 2 pangkat 2 ditambah 1/2 dikali 2 dikurangi 0 pangkat 0 kuadrat ditambah 1/2 dikali 0. Langsung saja kita hitung hasil dari penyelesaian ini. 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4 ditambah 1/2 hasilnya adalah 1. Untuk yang hasilnya di sebelah sini kita langsung saja tanpa menghitung, kita bisa melihat hasilnya adalah 0, dimana hasil dari 4 tambah 1, 5. Jadi kesimpulan pada soal pertama dari integral 2x plus y dy dx dengan batas bawah 0, batas atas 2, dan batas 0 dan batas atas 1 adalah 5. Demikian soal dari penyelesaian tentang integral lipat 2. Kita akan membahas soal selanjutnya, yaitu soal integral lipat 3. Pada soal nomor 2 ini merupakan soal integral lipat 3. Contoh dari integral lipat 3 soalnya adalah yang pertama itu batas bawah 1, batas atas 3. Integral yang kedua adalah batas bawah minus 1, batas atas 1. Yang ketiga adalah integral batas bawah 0, batas atas 2. Yang kemudian adalah integral x ditambah 2y dikurang z. Jadi ini merupakan integral lipat 3. Untuk cara pengerjaannya itu hampir sama dengan integral seperti biasa, yaitu kita dengan cara integralkan terlebih dahulu, baru kita lanjutkan soal berikutnya. Bedanya pada integral lipat 3 itu ada dx, dy, dz. Kita kerjakan terlebih dahulu integral yang dx, kemudian setelah kita mengajarkan integral dx, kita mengajarkan ke dy. Hasil dari itu kita akan kembali integralkan pada hasil integral dz. Baik, langsung saja. Pertama kita tulis dulu integral yang pertama, yaitu integral batas bawah 1, batas atas 3, lalu integral batas bawah minus 1, batas atas 1. Setelah itu kita integralkan terhadap dx, berarti 1/2 x pangkat 2
ditambah integral 2y terhadap dx, 2yx, lalu integral z terhadap dx yaitu menjadi zx. Lalu kita masukkan batas bawah yaitu 0 dan batas atas adalah 2. Lalu kita tulis kembali integral dy dan dx, dz. Integral batas bawah 1 batas atas 3, integral batas bawah minus 1 batas atas 1, kita masukkan batas-batasnya karena ini diintegralkan terhadap dx. Berarti setiap ada yang ada x nya kita akan ganti batas bawah ataupun batas atas. Berarti 1/2, batas atas dulu 2 pangkat 2 ditambah 2y. Nah ini kan ada x, berarti kita masukkan batas atasnya dulu 2. Nah kemudian z, nah ini kan ada x berarti 2, lalu dikurang 0. Kemudian dy dan dz. Nah, selanjutnya kita tuliskan juga jangan lupa dy. Selanjutnya kita akan tulis kembali integral batas bawah 1 dan 3, integral batas bawah minus 1 dan 1. Kita kerjakan dulu yang di dalam kurung menjadi 2 pangkat 2, 4 dikali setengah 2 ditambah 2y dikali 2 menjadi 4y, dikurangin z dikali 2 menjadi 2z. Lalu kita tulis kembali dy dan dz. Setelah itu kita tulis kembali integral batas bawah 1 batas atas 3. Kita sudah selesai mengintegralkan terhadap dx. Setelah itu kita integralkan terhadap dy. Dimana untuk terhadap integral dy kita tuliskan kembali integral 2 terhadap dy menjadi 2y, integral 4y terhadap dy menjadi 4/2 y pangkat 2. Integral 2z terhadap dy menjadi 2zy. Lalu kita tuliskan kembali dz-nya. Kita lihat di dalam kurung ini masih bisa disederhanakan lagi menjadi, kita kerjakan terlebih dahulu. Kita tulis kembali integral batas atas batas bawah 1 batas atas 3. Dan kita sederhanakan 2y ditambah 4/2 itu menjadi 2y pangkat 2 dikurangin 2zy. Kita tulis kembali untuk batas bawah dan batas atas dari integral kedua, yaitu batas bawahnya adalah minus 1 dan batas atasnya adalah 1. Lalu kita jangan lupa menuliskan kembali dz. Selanjutnya untuk penyelesaian berikutnya adalah kita tulis kembali integral batas bawah 1 dan integral batas atas 3. Karena kita menentukan batas bawah yang pertama adalah batas atas 1, karena dia diintegralkan dy, kita akan menjadikan 1. Nah, 2y kita ganti 1, 2y pangkat 2 menjadi 2 dikali 1 pangkat 2, 2z y kita gantikan 1 menjadi 2z kali 1. Dikurang minus 2 dikurangi minus 1 ditambah 2 minus 1 pangkat 2 dikurangi 2z minus 1. Kita tuliskan kembali dz. Kemudian kita tuliskan kembali integralnya 1 dan batas atasnya 3. Kita kerjakan proses pecahan di atas, 2 kali 1 menjadi 2, ditambah 2 kali 1 pangkat 1 tetap 2, dikurangin 2z dikali 1 menjadi 2z. Kemudian kita tuliskan kembali minus 2 dikali minus 1 menjadi minus 2. Minus 1 dikali 1, 2, dan minus 1z menjadi positif 2z. Kemudian kita tulis kembali dz. Selanjutnya kita akan tulis kembali integral batas bawah 1 dan batas atas 3. 2 tambah 2 menjadi 4 dikurang 2z. Negatif ini kita kalikan ke dalam ruang negatif. Dikali negatif menjadi positif 2. Negatif dikali positif 2 menjadi negatif 2. Negatif dikali positif 2z menjadi negatif 2z. Lalu kita tuliskan kembali dz. Lalu kita tulis kembali integral batas bawah 1 dan batas atasnya 3. Kita tuliskan dari atas 4 dan kita tuliskan menjadi 4z dan kita tuliskan kembali dz. Hasil dari penyelesaian itu dapat kita tulis 4z dikurangin 4/2 z pangkat 2 dan integral batas bawah 1 dan batas atasnya 3. Kemudian penyelesaian berikutnya adalah 4z. Kita sederhanakan lagi dari 4/2 z pangkat 2 itu bisa disederhanakan menjadi min 2z pangkat 2. Kita masukkan lagi batas 1 dan batas atas 3. Kemudian penyelesaian selanjutnya adalah 4 dikali 3 dikurang 2 dikali 3 pangkat 2. Lalu kita masukkan lagi 4 dikali 1 dikurang 2 dikali 1 pangkat 2. Hasil dari 4 kali 3 adalah 12. Hasil dari 2 kali 3 pangkat 2 yaitu 18.
Dan sisi sebelah kanan 4 dikali 1 4 ya, 2 dikali 1 pangkat 2 adalah 2. Hasil akhir merupakan 12 dikurangi 18 menjadi min 6, kemudian min 4 ditambah 2. Hasil dari ringkasan ini merupakan min 8. Jadi hasil untuk integral lipat 3 adalah min 8. Berikut merupakan soal dari integral lipat 3. Adalah kita mencari luas daerah integral. Baik ya, ini merupakan soal dari mencari luas integral di mana luas daerah yang dibatasi kurva y sama dengan x pangkat 2 dan garis x plus y sama dengan 6. Baik, langsung saja kita mulai untuk pembahasannya. Ya, kita tuliskan luas sama dengan integral batas bawah 3 dan batas atas 2 dalam kurung 6x dikurang x kuadrat dalam kurung dx. Kita lanjutkan 6x dikurangi 1 per 2 x kuadrat dikurang 1 per 3 x pangkat 3 integral batas bawah minus 3 dan batas atas 2. Kita lanjutkan penyelesaiannya. 6 dikali 2 minus 1 per 2 2 kuadrat dikurang 1 per 3 2 pangkat 3 minus 6 di dalam kurung dikali minus 5 dalam kurung minus 1 per 2 dikali dalam kurung minus 3 pangkat 2 dikurangi 1 per 3 dikali dalam kurung minus 3 pangkat 3. Kita lanjutkan penyelesaiannya. 6 dikali 2 menjadi 12. 1 per 2 dikali 2 pangkat 2 menjadi 2, jadinya 1 per 3 dikali 2 pangkat 3 menjadi 8 per 3. Dikurang, kita tuliskan simbol kurang. Tentunya soal berikutnya adalah 6 dikali minus 5 menjadi 18. Selanjutnya 1 per 2 dikurang minus 3 pangkat 2 menjadi 9 per 2. Dan selanjutnya adalah minus 1 per 3 dikali minus 3 pangkat 3 menjadi 27. Kita lanjutkan penyelesaian. 12 kurangi 2 menjadi 10. Lanjutnya adalah 8 per 5 dikurang 9 minus 9 per 2. Hasil dari pecahan di atas adalah 22 per 3 dikurang 9 per 2. Selanjutnya kita lanjutkan proses penghitungannya, yaitu 44 dikurang 18 per 6 menjadi 26 per 6. Kita sederhanakan lagi, yaitu menjadi 13 per 2. Sehingga hasil dari soal ketiga ini hasilnya adalah 13 per 2. Mungkin itu untuk soal pembahasan dari mencari luas daerah integral, yang dimana luas daerahnya dibatasi kurva yaitu y x kuadrat dan garis x plus y sama dengan 6. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan soal yang keempat, yaitu adalah mencari volume pendaftar, di mana volume pendaftar yang terbentuk jika daerah yang dibatasi kurva x min y kuadrat plus 1 sama dengan 0, min 1 lebih kecil sama dengan lebih kecil dari x lebih kecil dari 4, dan sumbu min x. Untuk penyelesaiannya kita akan memulai, yaitu V sama dengan Pi batas bawah min 1 batas atas 4 Y kuadrat dx. Selanjutnya Pi kita tentukan batas bawah min 1 batas atas 4 X plus 1 sama dx. Bahwa penyelesaiannya Pi kurung buka 1 per 2 X kuadrat plus X. Kita masukkan batas bawahnya min 1 dan batas atas 4. Maka selanjutnya Pi 1 per 2 4 kuadrat plus 4 dikurang 1 per 2 min 1 kuadrat plus min 1. Kita lanjutkan proses penghitungan pada di atas ini. Menjadi Pi dalam kurung buka 8 ditambah 4 dikurang 1 per 2 min 1 menjadi Pi 12 ditambah 1 per 2, sehingga total jumlahnya adalah 12 1 per 2 Pi. Berikut merupakan jawaban dari soal nomor 4, yaitu mencari volume benda putar. Yang kita akan menuju ke soal kelima, yaitu deret. Pada soal kelima, contoh serta jawabannya deret kita langsung saja bahas, yaitu
pada suku ke-40 dari barisan 7531 titik-titik adalah tentukan suku ke-40 dari barisan tersebut. Baik, yang mana kita ketahui bahwa A sama dengan 7, B min 2. Min 2 di sini adalah dari barisan dari 7 ke 5, ke 3, 1, dan seterusnya. Yang ditanya adalah suku ke-40. Maka kita tulis U 40 titik ditanya berapakah suku dari U40. Mari kita jawab UN sama dengan A plus dalam kurung N min 1 dalam kurung dikali suku B. Sama dengan kita masukkan yang kita ketahui adalah 7, maka kita tulis 7 ditambah N adalah suku yang ditanya yaitu suku ke-40, kita masukkan 40 dikurang 1 dikali B adalah min 2. Maka proses selanjutnya adalah 7, 40 dikurangi 1 adalah 39, 7 ditambah 39 dikali, kita turun ke bawah min 2. Sehingga 7 ditambah 39 dikali min 2 menjadi min 78. Proses akhirnya adalah 7 ditambah minus 78 plus ketemu minus menjadi minus sehingga menjadi 71. Jadi suku yang ke-40 adalah min 71. Yes, adalah soal terakhir itu Derek Taylor. Di sini kita lihat diketahui fx x pangkat 3 min 2x plus 4. Kita mencari Derek Taylor di A sama dengan 2. Untuk penyelesaiannya adalah jika A sama dengan 2, kita masukkan fx. X ini kita menjadi 2, yaitu 8 dikurang 4 plus 4 sama dengan 8. Lalu kita turunkan pada turunan pertama, yaitu menjadi 3x kuadrat min 2. Maka hasilnya adalah 12 dikurangi 2 sama dengan 10. Karena ini masih ada sisa, berarti kita harus lanjutkan ke turunan yang kedua, dimana menjadi 6x karena x-nya sama dengan 2, maka kita kali 2 menjadi 12. Ini masih ada sisa, kita turunkan lagi yang ke turunan 3. Turunan ketiga itu 6, hasilnya 6 juga. Lalu turunan keempat 0, sehingga f pangkat nx sama dengan 0 untuk semua n lebih dari atau sama dengan 4. Maka rumusnya bisa membengkak seperti ini. Lalu kita selesaikan pada soal berikut ini. Fx sama dengan f dikali 2 ditambah, ini merupakan turunan pertama, per 1 faktorial dikali x min 2 ditambah turunan kedua dikali 2 per 2 faktorial dikali x min 2 kuadrat ditambah f yang turunan ketiga per 3 faktorial dikali x min 2 pangkat 3 ditambah 0. Jadi ini kita menggunakan rumus di binomial lipat. Selanjutnya kita akan selesaikan hasil dari tersebut adalah F2 merupakan 8. Sebelum kita turunkan hasilnya adalah 8. Lalu F yang turunan pertama adalah 10 per faktorial 1. Lalu turunan kedua adalah 12 dan yang ketiga adalah 6. Dan kita tambahkan 0. Hasilnya adalah 8 tambah 10. X min 2 ditambah, ini adalah hasil faktorial dibagi menjadi 6. X min 2 kuadrat ditambah X min 2 pangkat 3 ditambah 0. Jadi berikut adalah hasilnya dari soal Derek Taylor. Terima kasih, mungkin itu dapat saya sampaikan dari pembelajaran mata kuliah kalkulus 2 pada semester ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.